Oke, santai aja kali ya. Iya. Cantik, pinter, jago nyanyi ya pokoknya. Ini aku insecure banget nih harus jadi. Hai Lazadians, aku Isyana Sarasvati. Hari ini aku excited banget karena mau ngobrol-ngobrol tentang gimana sih cara kita berani untuk bersinar dan overcome our insecurities dengan cara kita masing-masing, bareng dengan sosok-sosok yang sangat inspiratif yang bakal juga menjadi panelis di talk show Lazada Women's Fest tanggal 11 sampai 13 November nanti. Yeay! Oke, kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Silakan. Halo Lazadians, aku Putri Caya, nama Instagramku Puch, aku adalah seorang beauty content creator. Halo Lazadians, aku Joan Victoria, aku adalah seorang head marketing dari salah satu local beauty brand bernama Luxcrime. Hai Lazadians, saya Hanifah Ambadar, CEO dari Female Daily Network. Wow, tepuk tangan dong semuanya, Lazadians dimanapun Anda berada. Oke, santai aja kali ya. Iya. Iya, jadi memang manusia tuh pasti selalu punya insecurities lah ya. Namanya kita juga manusia selalu punya kekurangan, kita ada juga kelebihan gitu. Pengen tahu dong kalau kakak-kakak di sini tuh pernah merasa insecure nggak sih? Pasti pernah lah, bohong banget kalau nggak pernah. Aku bukan Superman. Ya namanya manusia kan gak ada yang sempurna ya, Betul. pasti kita Betul. punya insecurity-nya masing-masing. I think menurut aku insecurity itu is a phase in life yang kayak semua manusia tuh pasti has to go Yeah, through yes, nggak sih, has to pasti. overcome gitu. Dan di setiap tahap kehidupan beda-beda gak sih kayak Betul. insecurity-nya, Insecurity-nya ya aja, kan? Soalnya kita kalau lihat di social media kan kayaknya pada percaya diri nih semuanya, tapi ternyata itu ya. Iya lah Mbak, pastilah. Iya. Banget Contohnya sih. apa? Apalagi kalau kita kan di beauty ya. Iya. Oh iya. Oh iya, Hanifah. Jadi ya kita expected untuk selalu mungkin Kapush mungkin sebagai content creator selalu on point, gak boleh lemes, lesu, selalu cantik, glowing, dan mungkin kalau kayak Isyana public figure mungkin kayak harus on point Iya. terus dimanapun berada Apalagi, gitu. Iya, apalagi dengan mungkin gayaku yang sekarang dengan stigma kalau orang penyanyi perempuan harus cantik, anggun gitu kan. Tapi ya aku sih memberanikan diri untuk terus nyaman dengan diri aku sih. Gitu. Iya, kalau aku juga dulu tuh masa-masa insecure tuh pasti pas remaja itu parah banget kali ya. Mungkin Sekarang masih remaja kan? Tadi Remaja. satu ya remaja. remaja kali 2 ya umurnya. Iya, mungkin pas masa remaja sampai aku mungkin dewasa muda juga tuh masih insecure, dan insecure-nya juga mungkin masih yang shallow gitu lah, yang kayak merasa kurang cantik, kurang apa tuh pasti ada banget gitu, atau kurang achieve misalnya. Nah tapi perlahan-pelan aku tuh merasa insecurity aku tuh berkurang ketika aku sudah menemukan passion aku. Gitu. Nah itu somehow it flows dari situ. Nah, Iya. Itu tadi adalah pertanyaan selanjutnya. Oh, oke, apa Gimana sih tuh? cara kita bisa deal with it gitu loh, cara kita bisa pasti kan terutama para wanita muda gitu yang hidup di era sekarang, di era digital yang aku rasa nggak mudah sih sebenarnya, karena kan sekarang orang bebas berpendapat tanpa difilter. Ada nggak sih tips and tricks untuk tetap mereka tuh berani untuk berkarya, berani untuk mengekspresikan diri mereka senyaman mereka? Karena susah sih menurut aku buat Gen Z, Gen Alpha gitu ya, hidup di era sekarang. Susah. Comparing non-stop ya setiap Benar. hari. Kalau aku mungkin jadi harus tahu gitu ya bahwa setiap orang tuh kan pasti ada masanya. Maksudnya semua yang expert pasti dulunya tuh kan beginner. Ya kan semuanya gitu. Jadi nggak bisa misalnya kita baru belajar nyanyi, nih tahu langsung bandinginnya sama Isyana gitu kan. Karena Isyana ya udah perbandingan. bertahun-tahun gitu. Iya. Sementara yang kita mungkin masih baru pertama kali gitu. Jadi memang kalau comparing juga harus lebih apple to apple gitu. Jadi kita nggak jahat gitu loh sama diri sendiri Oh, gitu. iya, benar. Tapi kalau menurut aku sih, kadang-kadang orang bilang jangan insecure gitu kan. Kita tuh nggak boleh insecure. Tapi pertanyaannya bagus banget nih, how to deal gitu. Karena menurut aku pribadi, insecure itu Manusia. perlu. Ya, kadang-kadang perlu Perlu, ya. karena insecure tuh adalah sense dimana kita tuh jadi mawas diri. Benar. Oh, Betul. kita kurangnya di sini dan pasti kita tahulah kita kurangnya di mana. Dengan kita insecure, tapi bukan berarti kita dwell in the insecurities.
but kayak oh misalnya aku kurang di sini, gimana ya cara aku bisa memperbaiki diri dan be the best version of yourself gitu from the insecurity. Mungkin gitu. itu insecurity itu yang bisa memicu itu insecure atas hal-hal yang memang bisa kita kontrol ya, Betul. kayak karir Yes. gitu. Nah tapi kalau insecurity soal kayak fisik itu kan agak tricky sebetulnya Betul, ya. betul. Nah itu yang nggak boleh terlalu punya patokan yang unrealistic gitu. Cantik misalnya harus seperti ini, seperti ini, gitu. Buat aku afirmasi itu menolong sih. Oh iya. Ya, afirmasi. Iya. Sounds cheesy gitu ya, kayak kita nulis afirmasi terus kayak ngomong di depan cermin gitu, tapi it works for me. Iya sih. Gitu. Kalau aku tuh juga inspired by orang-orang yang aku tuh dulu I used to be a very bitter person gitu. Aku dulu negatif gitu kayak I dwell in my insecurity gitu. Nah, tapi itu semua berubah ketika aku ketemu orang-orang yang super pede, super bodo amat gitu. I love myself, tapi kayak energi itu very radiant, menyenangkan, ketarik. Terus aku melihat, oh iya ya, memang ternyata orang-orang yang over pede itu kok lebih sukses dalam hidup ketimbang orang-orang yang minderan, komplain mulu, pokoknya yang Negative fokusnya affirmation itu, terus ya. Itu Iya. ternyata, oh di situ aku ngelihat, iya ya, ya mendingan gue nyontoh yang ini dong, yang over pede tapi sukses dong daripada yang terlalu dwell in the insecurities gitu, yang terlalu fokus kepada kurangnya gue, kok kurang ini, gue kurang itu. Ya dia di situ-situ aja. Jadi mungkin salah satu cara mengatasinya adalah surrounding yourself with positivity. And believe in yourself gitu. Ya, dan semakin kita banyak ketemu orang-orang yang sukses gitu ya, ternyata mereka juga punya insecurity-nya masing-masing gitu, so don't let that stop you gitu alias. Mau mengetahui lebih lanjut lagi, harus datang juga nih iya. ke Lazada Women's Fest karena kakak-kakak hebat ini akan juga hadir ya. Dan meramaikan Lazada Women's Fest. Jadi kalian masih bisa beli tiketnya di Lazada. Jangan lupa juga untuk mengajak semuanya untuk datang dan meramaikan karena aku juga bakal perform. Asik. Kalau Isyana sendiri gimana? Masa sih kamu pernah insecure? Aku tuh ngeliat kamu perfect banget loh. Cantik, pinter, jago nyanyi ya, pokoknya. Ini aku insecure banget nih harus jadi moderator. Tapi nggak apa-apa kan kita harus. Tapi nggak apa-apa menurut aku dengan aku ada di sini mencoba mengeksplor hal yang baru. Ini kan jadinya seperti apa ya? Ya nggak apa-apa juga sih. Ternyata bisa dilewatin. Bisa membuat aku menjadi berkembang dan belajar sesuatu yang baru gitu kan. Tapi ya itu lagi jangan tiba-tiba jadi bandingin dengan siapa yang udah profesional nggak, tapi ya bertahap aja. Nah, kira-kira ada nggak sih message gitu ya untuk para wanita, terutama wanita muda yang terinspirasi dengan kakak-kakak semua di sini? Apa yang ingin disampaikan agar mereka terus berani, terus semangat? Duh, apa ya? Kalau aku sesuai dengan Paling judul senior buku nih. aku, It Starts With You. Jadi emang semuanya tuh mulai dari diri kita sendiri sih gitu. Kadang-kadang kita selalu mengharapkan motivasi dari eksternal gitu kan. Padahal motivasi yang terkuat itu datangnya dari diri kita sendiri. Kalau aku, perempuan tuh bisa jadi apapun yang kita mau dan usahakan dan kita percayakan. Jadi kayak nggak ada boundaries, oh perempuan harus begini, kayak kita mau jadi pilot, kita mau jadi astronot bisa banget gitu. Kayak asal kita bekerja keras dan percaya tadi yang kakak bilang juga gitu. Ya kurang lebih samalah pesannya. Always believe in yourself, jangan selalu ngelihat jelek-jeleknya aja karena kita semua itu berharga gitu. Nggak mungkin kita ada di dunia ini, kita pemilih aja, mau milih jalan yang baik atau jalan yang insecure. So believe in ourselves. I can see kan ya kakak-kakak di sini semua are very inspiring women yang benar-benar passionate di bidang kita masing-masing. Kak Isyana di musik, Katiman, Kak Push di content creating, Kak Hani sebagai biggest beauty media juga. Ini kakak gimana sih tipsnya untuk menginfluence other people with your things and passion? Oke. Kalau aku sih sebagai musisi memang lebih ingin bisa menginspirasi lewat karya-karya aku aja. Dengan karya-karyaku apalagi yang sekarang yang sangat eksploratif gitu ya, dengan genre yang begitu luas. Aku pengen orang-orang
apalagi musisi sekarang muda tuh untuk berani berekspresi sesuai dengan diri mereka. Mereka nggak usah takut untuk kayak berkarya jadi diri mereka gitu loh. Karena aku percaya banget apa yang lahir dari hati juga akan sampai ke hati pendengar masing-masing. Jadi nggak usah takut, just do it gitu ya. Do what you love. Karena akan resonate ke orang-orang yang tepat gitu. Apapun bentuknya menurut aku. Memang dengan berani menjadi diri aku apa adanya gitu. Jadi kayak misalnya passion aku di beauty, aku dari dulu sebetulnya sebelum aku terjun ke digital content creating itu aku kan di media gitu. Jadi dulu ketemu Mbak Hani juga di media. Aku dulu di print media di majalah gitu. Di situ aku tuh punya misi kayak kayaknya aku merasa pada saat itu Indonesia tuh ketinggalan jauh banget dari referensiku dulu majalah-majalah luar negeri gitu. Nah aku tuh pengen bisa menginfluence orang dengan gaya aku yang aku suka, atau aku mencari orang-orang yang punya passion yang sama nih, yang suka gaya makeup yang sama. Aku kan gaya makeup tuh nggak yang terlalu mateng gitu, suka yang agak-agak berantakan apa. Ternyata I found it dan mereka juga happy ketemu, oh ada nih orang yang memiliki platform yang punya style yang sama. Jadi pasti ada segmentasinya ada sendiri. segmentasinya gitu. Jadi dan nggak usah takut. Betul, dan jadinya tuh kita sama-sama pede sama-sama gitu, pede bareng-bareng gitu. Aku tuh kayak pengen banget ya kalau perempuan tuh berani untuk tadi yang kamu bilang gitu, berani memilih, tidak melihat limitasi gitu. Jadi pengen banget bisa jadi contoh gitu bahwa ya perempuan bisa melakukan semuanya gitu. Maksudnya kita bisa berkeluarga, bisa juga tetap berkarya gitu. Dan bisa jadi the driver's seat, duduk di driver's seat of your life gitu, nggak cuman tergantung sama orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi lewat apa yang aku lakukan di keseharian, yang apa aku share di social media, dengan yang aku lakukan di Female Daily, itu semoga sih bisa memberikan influence yang seperti aku mau sih. Karena perempuan tuh hebat, dia multitasking berarti ya kalau perempuan ya. Banget. Kalau Joanna sendiri gimana? Kalau aku sendiri sama sih kayak Mbak Hani. Jadi sharing bener-bener apapun yang aku lakukan, termasuk kalau misalnya tadi Kak Isyana, Kak Push bilang be yourself. Menurut aku juga kadang-kadang it's okay to be vulnerable gitu loh. Sometimes untuk share juga loh. Kita manusia juga nih, ternyata kita ada susah-susahnya juga, ada sedih-sedihnya juga. Cuman memang pasti kalau di social media kan orang akan cenderung memperhatikan yang bagus-bagusnya aja. Tapi kita juga bisa vulnerable. Jadi that way people can masih manusia juga loh ini ya gitu ya. Dan memang itu fase hidup yang memang harus kita jalani, and it's okay as long as we get back up again. Jadi share prosesnya juga gitu kan, apa yang udah kita achieve sekarang. Itu banyak ups and downs-nya, jadi ketika mereka lagi ada challenge nggak langsung down ya. Ini kayaknya Lazadians di rumah nih ada pertanyaan yang seru banget loh ini. Apa Ini tuh? nanyain kalau daily mantra tuh apa buat securities? Kita mulai dari Kapuch aja kali ya. Mantra tuh. Keren nih Lazadians. Aku ada sih satu quotes yang menurut aku bagus banget, berkaitan juga sama yang tadi udah aku share. Jadi I read this quote, yaitu we spend most of our life inside our head, make it a nice place to be. Gitu. Bagus ya, kayak aku kesini nih, iya juga ya. Kan kita we are what we think gitu kan. Jadi ya harus pikirin yang bagus-bagus gitu. Baik, kalau aku singkat aja sih, kayak fall 7 times but get back up 8 times. Jatuh bangun, yang penting bangun lagi aja gitu lah. It's okay. Ya. Kalau aku yang bener-bener daily mantra sih nggak ada, karena itu bisa disesuaikan dengan kayak lagi insecure-nya tentang apa. Tentang gitu. fase, dikondisikan dengan fase hidup saat itu. Iya bener, jadi bisa beda-beda sih daily mantranya aku. Tapi biasanya kalau lagi insecure tuh aku tuh coba kayak finding quick wins gitu. Kayak misalnya apa ya, pagi-pagi misalnya kayak malas olahraga, yaudah coba deh olahraga, karena setiap habis olahraga pasti langsung happy. That matter Tapi gitu. bener, small things That matter ya. Betul. Jadi langsung cari apa yang bisa kasih aku energi gitu. Ya aku retweet ketiganya aja. Jangan gitu dong. Iya gitu. Oke, terima kasih sekali sudah sharing-sharing, very inspiring. Makasih juga yang udah pada nonton Lazadians. Jadi jangan lupa, aku juga udah nggak sabar banget buat kalian semua nonton dan datang ke Lazada Women's Fest nanti. Dan yang penasaran sama dunia skincare, jangan lupa buat datang ke talk show aku bareng Dr. Camilla dan Cut Rizky di Lazada Women Fest hari kedua. Buat kalian yang mau tahu lebih mengenai marketing and how to nail beauty industry, jangan lupa datang ke talk show aku dan Mbak Hanifah di Lazada Women's Fest hari ketiga.
Yuk buruan beli tiketnya sekarang di Lazada dan datang ke Lazada Women's Festival di G-Expo Convention Center dan Theater tanggal 11 sampai 13 November. Hey, see you.